Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Ladies and gentlemen, I am Sayyid Muhammad Al-Maliki, and today, in this good opportunity, I will be discussing about a crucial topic in our daily lives. And the topic is about the importance of communication for effective information delivery. And to achieve this is through mastery of language. Ladies and gentlemen, communication is the bridge that connects mind, opinion, ideas, and feelings between individuals. And of course, without effective communication, the informations cannot be delivered, cannot be clearly conveyed, and the message that might be we intend to deliver might not be properly received by the audience. One of the main keys to get the effective communication, of course, is having command of language, is having good command of language. And mastery of language is not just about grammar and vocabulary, but also about how we structure the messages, the information that is easily to understood and relevant to our audience. And of course, as public information disclosure ambassador, this skill is essential. Rekan-rekan sekalian, mari kita coba bayangkan sebuah ilustrasi ataupun situasi di mana kita sedang berkumpul dalam sebuah konferensi internasional. Tentu orang-orang yang hadir di sana adalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dunia, yang mana sudah dipastikan mereka memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Maka dalam situasi ini, kemampuan komunikasi kita tidak hanya berdasarkan pada bahasa apa yang kita gunakan, tetapi komunikasi kita juga perlu untuk disesuaikan dengan kemampuan kita dalam mengatur gaya komunikasi kita dengan audiens yang ada. Berbahasa dengan mahir tentu akan membuat kita terhindar dari ambiguitas dan kesalahpahaman. Sebagai contoh, kita menggunakan sebuah istilah-istilah teknis ataupun jargon yang mana istilah ini tidak dipahami oleh para audiens, sehingga menyebabkan adanya keterhambatan dalam penyampaian sebuah informasi. Maka oleh karena itu, sebaliknya jika kita menggunakan bahasa yang tepat sasaran, yang mudah untuk dipahami, yang sesuai dengan audiens yang ada, maka informasi yang tersampaikan pun dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh mereka. Selain daripada itu, dalam menyampaikan sebuah informasi, dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka kita perlu untuk menaruh empati. Kita perlu untuk mempelajari ataupun memahami tentang bahasa tubuh, kemudian tentang nada suara, kemudian reaksi audiens yang menerima informasi yang kita sampaikan. Tentu keterampilan ini tidak boleh kita abaikan, rekan-rekan sekalian, karena keterampilan ini sangat dibutuhkan untuk kita dalam memastikan bahwasannya informasi yang kita sampaikan kepada mereka itu adalah informasi yang dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Kemudian dalam konteks keterbukaan informasi publik, kemahiran berbahasa bukan hanya tentang bagaimana kita mahir dalam menggunakan bahasa, tetapi juga berarti dalam bagaimana kita menggunakan bahasa menjadi sebuah media ataupun sarana yang dapat kita gunakan untuk kita berkomunikasi dengan para masyarakat sekitar. Tentu hal ini mencakup dalam hal menyajikan data, kemudian membuat laporan, dan menjelaskan kebijakan dengan mudah untuk dipahami oleh para masyarakat. Sehingga jika kita menggunakan bahasa yang akurat, yang transparan, yang mudah dipahami oleh para masyarakat, tentu kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik terhadap organisasi atau instansi kita semakin meningkat. Ayyuhal musyirin al-kiram, wa fil khitam, da'una natadhakkar an tawassul al-fa'al وكذلك إتقان اللغة هي أساسية هامة في توصيل المعلومات وليس من أمر مجرد في اختيار الكلام المناسبة بل يتعلق ببناء جسر بين مرسل المعلومات وكذلك مستلمها لكي نحن نستطيع أن نحقق أن كل المعلومات التي نحن نقدم إلى المجتمع أنهم يفهمون بهذا ليس فقط تم بمرسلها. طيب أيها المشاهدين الكرام، شكرا جزيلا على كل الاهتمام والاستماع. أنا أرجو وأتمنى إليكم جميعا لتحسين التواصل لتحقيق توصيل المعلومات نافعة ومنفعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.